Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru, dosen dan juga mahasiswa sekalian peserta workshop online tutorial ini. Di sini nanti kami di pemateri sifatnya adalah memberikan tutorial bagaimana kita mengemas atau mengkreasi pembelajaran selama daring ini sehingga tidak berkesan secara monoton dan peserta didik nantinya juga memiliki motivasi atau mempunyai motivasi dalam mengikuti pembelajaran daring yang Bapak Ibu lakukan. Ada beberapa di platform ataupun program aplikasi yang akan kami tutorialkan di sini yang tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Wahyu, dan alhamdulillah di sini saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu menyampaikan tutorial yang pertama, yaitu tentang platform ataupun aplikasi program Quizzes. Sebelumnya perkenalkan, saya Edi Wahyu Wibowo, asli dari Jogja, kelahiran 6 Februari tahun 1990. Kemudian saya bergabung di UNMU Yogyakarta berdirinya yaitu tahun 2017. Kemudian saya dimanai menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, Bapak Ibu sekalian peserta workshop online ini, di sini nanti sistemnya saya akan langsung share screen bagaimana kita menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu apabila memiliki dua device, satu bisa digunakan untuk mengikuti di Zoom ini, dan yang satunya mungkin bisa langsung mencoba mengikuti apa yang saya share screen kan, caranya bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi Quizzes ini. Akan tetapi apabila nanti Bapak Ibu tidak bisa menggunakan dua device, tidak menjadi masalah. Nanti di sini saya akan share modulnya di WA group terkait dengan Quizzes, dan ketika tutorial online ini mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan langkah per langkahnya secara live seperti itu. Oke, bisa kita mulai ya Bapak Ibu, langsung saja untuk mempersingkat waktu karena pada kesempatan hari ini ada dua pemateri dan waktunya nanti takutnya tidak mencukupi seperti itu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu ketika kita mau menggunakan aplikasi yang berbasis daring atau pembelajaran jarak jauh ini, yang menjadi rohnya itu adalah tersedianya jaringan internet, itu yang pertama, dan dua itu adalah device yang memadai. Untuk mengakses aplikasi Quizzes ini, pertama kali yang dibutuhkan adalah kita memiliki email yang share screen ya. Saya tadi membuat email baru yaitu tentang workshop series ini, kemudian saya login dulu ke email saya. Oke, saya salah sandi. Oke, ketika Bapak Ibu nanti sudah login di email masing-masing Bapak Ibu, yang langkah kedua nanti bisa kita langsung mengakses alamat dari platform ataupun aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu yang saat ini adalah Quizzes. Kita bisa aksesnya di quizzes.com. quizzes.com. Oke, nanti ketika Bapak Ibu sudah mengakses quizzes.com ini, akan muncul beranda seperti di sini yang namanya share ini. Jadi ini adalah halaman antarmuka atau halaman awal dari aplikasi platform dari Quizzes. Di situ juga ada bisa dilihat bagaimana peserta didik itu
senang dalam pembelajaran, proses pembelajaran, kemudian juga mereka termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi aplikasi Quizzes ini sebenarnya aplikasi ini bisa digunakan sebagai pun Bapak Ibu mengecek kemampuan awal peserta didik, karena sifat dari aplikasi ini adalah berbentuk kuis, jadi bisa nanti digunakan sebagai pretest, ya, di mana pretest itu digunakan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki peserta didik, kemudian juga bisa dilakukan sebagai post test. Nah, di sini juga kuisis ini bisa menumbuhkan motivasi kepada peserta didik dikarenakan nanti ketika para peserta didik mengakses kuisis ini, mereka bisa bersaing dengan teman satu kelasnya atau teman yang join di dalam aplikasi ini, sehingga di akhir nanti akan terlihat peringkat pertama, peringkat kedua itu siapa. Jadi mereka akan termotivasi seperti games challenge seperti itu. Jadi akan ada motivasi dari para peserta didik. Kemudian bagi guru nanti di akhir setelah semuanya atau kuis yang kita live-kan itu dikerjakan oleh peserta didik kita, maka kita dapat melihat reportnya atau hasilnya, di mana di sana nanti kita akan melihat dari soal yang dikerjakan itu soal mana saja yang masih salah ya atau belum dapat dikerjakan secara benar oleh peserta didik kita, apa saja yang belum kita mengerjakan, kita bisa mendapatkan report tersebut. Artinya dengan report tersebut nanti kita bisa, oh berarti materi pada materi ini peserta didik ini belum paham. Nanti kita bisa berikan misalkan pengayakan ataupun remedial terhadap materi yang memang dirasa belum paham. Itu sekilas tentang kuisis. Oke. Lanjut, jadi setelah tadi kita masuk di halaman kuis ini, yang pertama itu di pojok kanan atas itu ada signal, kalau yang bahasa Indonesia mungkin daftar, itu kita klik di sini. Kemudian di sini ada pilihan dua, kita mau menggunakan pendaftar menggunakan Google atau mau menggunakan email. Di sini saya menggunakan email saja. Tadi email saya ini biar saya agak lupa tadi karena baru dibuat workshop series FIP. Oke. Jadi kita masukkan atau emailnya masing-masing dari kita yang akan kita gunakan untuk daftar di akun kuisis ini. fip@gmail.com. Nah, nanti di sini ketika email Bapak Ibu itu memang ada tanda checklist berwarna hijau di sini. Jadi ketika emailnya tidak valid, nanti pasti di sini tidak ada checklistnya. Ketika sudah, maka kita klik next. Oke ya. Kemudian setelah kita klik next, di sini adalah ada are you using Quizzes? Ini kita mau menggunakan Quizzes itu di mana? Ketika kita adalah pendidik, kita mau menggunakan Quizzes ini untuk mengajarkan kepada peserta didik kita, maka kita gunakan at a school. Kemudian di sini jelas I am berarti kita adalah teacher karena kita adalah sebagai seorang guru. Kemudian langkah selanjutnya di sini adalah mengisi detail atau informasi diri dari Bapak Ibu. Misalkan di sini ini adalah saya Mister, kemudian first name-nya saya misalkan Edi Wahyu, kemudian last name-nya Wibowo. Oke. Kemudian sama di bawah itu adalah password untuk join ke akun Quizzes Bapak Ibu. Jadi gunakan password yang sekiranya mudah diingat atau mungkin Bapak Ibu menggunakan satu password untuk semua. Monggo, ini passwordnya sesuai
yang Bapak Ibu inginkan. Oke, kalau sudah password dibuat, maka kita klik continue. Nah, ketika kita sudah klik continue tadi, maka akan muncul halaman beranda akun Quizizz kita. Nah, ini ketika sudah muncul seperti ini, artinya akun Bapak Ibu itu sudah siap untuk digunakan. Akun Quizizz Bapak Ibu itu sudah jadi atau sudah bisa untuk meng-create kuis ataupun mencari kuis yang sejenis dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Oke, saya jelaskan sedikit. Di sini ada beberapa fitur atau tombol di dalam halaman utama Quizizz ini. Yang pertama di sini adalah terkait dengan profil kita. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengganti profil Bapak Ibu semuanya dengan klik view profile, kemudian mungkin bisa mengganti di sini edit profile, kemudian apa saja misalkan gambarnya dan yang lainnya itu bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada tombol yaitu create a new quiz. Artinya di sana adalah Bapak Ibu itu akan membuat kuis baru. Kuis yang Bapak Ibu buat sendiri. Jadi keunggulan Quizizz ini yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa membuat kuis sendiri. Yang kedua itu adalah Bapak Ibu bisa menggunakan kuis yang dibuat oleh orang lain. Di mana nanti Bapak Ibu itu tinggal mencari kuis yang dibuat oleh orang lain itu yang sesuai dengan materi yang ingin Bapak Ibu ajarkan. Jadi ketika Bapak Ibu, wah saya belum ada untuk meng-create kuis saya sendiri, maka bisa Bapak Ibu nanti mencari yang sudah dibuat oleh orang lain, kemudian Bapak Ibu gunakan seperti itu. Oke, kemudian di bawahnya itu adalah find a quiz atau mencari kuis. Nah, di sini yang tadi ketika Bapak Ibu itu mau mencari kuis yang dibuat oleh orang lain. Di sini nanti ada kolom untuk mencari kuis yang sesuai dengan topik. Tinggal diketikkan aja misalkan materi Bapak Ibu terkait apa, nanti ketika Bapak Ibu tidak sempat membuat materi atau kuis sendiri, maka bisa mencarinya di sini. Kemudian tombol di bawahnya itu My Quizizz, yaitu di mana kuis-kuis yang sudah Ibu buat itu dikumpulkan. Jadi misalkan hari ini membuat satu kuis, besok satu kuis lagi, lusa satu kuis lagi, kemudian minggu depan Bapak Ibu mau mencari kuis yang sudah pernah saya buat itu di mana, maka menggunakan tombol di My Quizizz. Kemudian di bawahnya itu adalah report, ini adalah hasil dari kuis yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu, yang tidak dikerjakan oleh peserta didik, kemudian Bapak Ibu pengen mendownloadnya berupa file Excel juga bisa. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo kalau ada pertanyaan boleh bertanya terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi seperti itu. Mungkin yang bertanya di kolom chat itu kalau terlalu banyak, mungkin bisa langsung di unmute saja dari host, nanti biar satu persatu siapa dulu bertanya, nanti saya akan langsung seperti itu. Monggo dari host coba dicek di kolom pertanyaan apakah ada yang ingin bertanya terkait ini. Belum ada? Oke, kalau belum ada berarti bisa kita lanjutkan dulu ya. Ini tadi sudah sampai pada tombol-tombol seperti itu fungsinya. Nah, itu saya tidak akan menjelaskan keseluruhan karena yang terkait dengan waktu. Nanti mungkin
bisa Bapak Ibu beli atau nanti melihat di modul. Oke, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana sih ketika kita mau membuat kuis kita sendiri. Kalau kita menggunakan kuis orang lain ya tinggal nanti mencari di kolom ini, di find kuis ini. Gimana? Apakah untuk menggunakan soal yang ada izin? Oke, ada pertanyaan ini apakah menggunakan kuis yang sudah dibuat oleh orang ini memerlukan izin? Itu tidak ada izinnya. Jadi kuis-kuis yang bisa kita cari di find kuis ini sifatnya memang dari pembuat kuis itu bisa sudah disetting dia digunakan oleh umum. Jadi tidak perlu kita minta izin kepada pembuat kuis, kita langsung bisa mengaksesnya. Jadi seakan-akan kuis yang mereka buat itu, jadi kuis yang kita buat itu bisa. Jadi tidak ada izin untuk misalkan kita mau menggunakan kuisnya yang sudah di sini, kemudian password atau minta izin kepada pembuatnya itu tidak. Jadi kita langsung bisa mengakses. Oke, bisa dilanjut ya. Ini yang selanjutnya yaitu membuat kuis baru, kuis kita. Nanti yang mencoba untuk find kuis nanti kita coba. Ketika kita mau membuat kuis, tadi adalah di tombol create a new quiz. Nah, ini memang tergantung dari kekuatan sinyal internet. Seperti yang saya bilang tadi, rohnya dari pembelajaran daring itu adalah internet. Kita dapat melakukan pembelajaran daring itu dari mana saja, kapan saja, asalkan juga sinyal internet yang memadai seperti itu. Oke, setelah tadi kita klik new quiz akan muncul halaman seperti ini. Di sini adalah yang pertama memberikan judul dari kuis kita. Di sini judul ini Bapak Ibu bisa memberikan judul sesuka Bapak Ibu, tetapi kalau saran saya judul ini adalah sesuai topik atau sesuai dengan materi yang ingin Bapak Ibu buat kuisnya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau mencari kuis terkait topik ini itu mudah gitu. Kalau judulnya di sini dibuat yang lain, nanti takutnya saya kemarin sudah buat tentang topik ini, kuisnya yang mana, nanti takutnya kita lupa. Jadi saran saya di sini lebih baik menggunakan topik atau materi yang Bapak Ibu ingin buat kuisnya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat jenis atau topiknya, yaitu karena saya di basicnya di SD, misalkan yang mudah adalah terkait dengan penjumlahan. Kemudian yang kedua itu adalah rumpun ilmu yang sesuai dengan topik. Karena itu penjumlahan, maka saya memilih rumpun ilmunya itu adalah matematika. Ketika sudah kita pilih seperti ini, kita isi, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita ada dua pilihan, maka kita pilih yang icon pensil ini. Write your own. Nah, ketika sudah kita pilih itu, maka akan muncul di sini beberapa pilihan bentuk dari kuis yang ingin kita buat. Di sini ada multiple choice atau pilihan ganda, checkbox, kemudian fill in the blank, kemudian poll, kemudian open ended. Nah, itu adalah jenis-jenis bentuk soal atau jenis-jenis soal dari kuis yang ingin kita buat. Misalkan saya di sini adalah memilih yang pilihan, maka kita klik yang multiple choice. Nah, di sini muncul setelah kita memilih bentuk atau jenis dari kuis yang ingin kita buat, ini muncul halaman seperti ini. Di sini adalah tempat atau kolom untuk paling atas ini untuk menuliskan pertanyaan dari Bapak Ibu. Misalkan karena tadi terkait dengan penjumlahan, misalkan hasil dari 2 ditambah 8 sama dengan. Nah, kemudian di samping sebelah
kanan saya ini di samping apa namanya kita menulis tadi soal tadi akan muncul simulasi. Ini adalah simulasi nanti bentuk kuis kita yang muncul di layar atau di device peserta didik kita. Bentuknya seperti itu. Nah, misalkan itu soalnya, kemudian kita kalau matematik mau menambahkan bagaimana? Di sini ada. Kalau mau menambahkan gambar bagaimana di soal misalkan tentang biologi atau fisika atau apa, maka di sini ada add image atau mau menggunakan audio ketika dia materinya adalah materi bahasa Indonesia kemudian harus musikalisasi puisi atau apa, maka kita juga bisa menambahkan di sini. Kemudian di sini adalah optionnya karena tadi saya memilih bentuk multiple choice, maka di sini ada beberapa opsi, misalkan di sini 9, kemudian yang bawahnya 10, 11, 12. Nah, di sini ingat kita harus juga membuat jawaban dari kuis kita. Hasil dari 2 ditambah 8 itu kan kita ketahui bersama dia adalah 10, maka checklist di sini. Yang kita checklist yang berwarna hijau ini itu artinya adalah kunci jawaban atau jawaban yang benar. Jadi nanti apa namanya bisa dicek lagi, jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu membuat bentuk soal seperti ini, misalkan pilihan ganda ini, checklist kunci jawabannya itu salah nanti. Jadi sebelum di-share kita teliti terlebih dahulu kuis kita. Kalau ada yang salah, maka kita edit dulu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan saya ingin nambah opsi jawabannya tidak hanya 4, bagaimana Pak? Maka di sini bisa ditambah add answer option. Nah, itu nambah. Misalkan di sini jadi 13. Itu. Kemudian di sini ada waktunya. Waktu di sini ini adalah waktu nanti ketika peserta didik kita mengakses kuis atau pertanyaan soal yang ini terkait dengan hasil dari 2 ditambah 8, waktu untuk mengerjakannya kita mau memberikan waktu berapa. Di sini ada pilihannya yaitu 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik, 45 detik sampai dengan yang paling tinggi di sana adalah 15 menit. Nah, kita menentukan waktu ini tentunya Bapak Ibu guru lebih paham terkait materi yang atau soal yang Bapak Ibu guru buat itu tingkat kesulitannya itu seberapa sehingga target dari Bapak Ibu guru peserta didik ataupun mahasiswa Bapak Ibu itu bisa mengerjakannya selama berapa detik atau berapa menit. Misalkan karena ini sifatnya mudah, saya kasih aja waktunya 30 detik. Kemudian ketika ini sudah dirasa sudah cukup, misalkan tidak ada penambahan rumus atau penambahan gambar, kemudian jangan lupa yang terakhir adalah kita klik save. Oke, nah ini kuis yang nomor 1, soal kuis nomor 1 nanti akan muncul seperti ini. Kemudian yang selanjutnya bagaimana Pak saya untuk menambah kuis baru? Di sini ada new question bisa atau di bawah sini juga ada tombol-tombol seperti awal tadi, icon-icon ini untuk multiple choice, ini untuk checkbox, kemudian dan seterusnya. Nah, di sini karena tadi saya awalnya membuatnya itu adalah multiple choice, maka saya nomor 2 juga akan membuat multiple choice. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat variasi, ada multiple choice-nya, ada kemudian checkbox, kemudian ada fill in the blank, monggo tidak apa-apa. Itu adalah kreasi dari Bapak Ibu sekalian dalam membuat kuisnya. Misalkan saya mau menambah kuis 1 multiple choice di sini. Kemudian saya ketikkan seperti tadi. Hasil dari misalkan di sini adalah negatif 2 ditambah 10 sama dengan, kemudian di sini misalkan ia adalah
12, kemudian di sini adalah negatif 12, kemudian di sini adalah 8, kemudian ini negatif 8, kemudian karena tadi yang nomor 1 itu adalah ada 5 pilihannya, misalkan di sini misalkan adalah saya buat 15 seperti itu. Nah, negatif 2 ditambah 10 itu adalah kunci jawabannya adalah 8, maka kita checklist yang 8. Kemudian seperti tadi, waktu yang ingin Bapak Ibu gunakan atau peserta didik ini, ngesetnya Bapak Ibu itu mau diberikan waktu berapa detik atau berapa menit. Di sini karena juga masih mudah, katakanlah ini hanya soal-soal kalau dalam taksonomi mungkin masih di ranah yang C1 atau C2, maka kita berikan waktu yang singkat saja, misalkan 30 detik di sini. Jangan lupa ketika sudah selesai maka kita klik save. Oke, jadi di sini akan ada 2 soal. Nah, ini saya memberikan contoh pembuatannya itu adalah 2 soal saja. Nanti Bapak Ibu monggo dalam kuis ini mau dibuat 5 soal, 10 soal, atau berapa saja, itu Bapak Ibu bisa kreasi Bapak Ibu seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Saya cek juga dari Zoom-nya. Ya enggak, Pak? Belum ada. Oke ya, kalau gimana? Ada pertanyaan. Oke. Pertama, bisakah kita menyelenggarakan kuis kelas dalam satu waktu? Bagaimana caranya? Oke. Penilaiannya bisakah dibuat skala 100? Oke. Ada pertanyaan. Ini yang pertama adalah apakah kita bisa menyelenggarakan kuis dalam satu kelas secara bersamaan? Itu langsung saya jawab, itu bisa Bapak Ibu. Karena memang kuis ini sifatnya dia adalah challenge. Artinya dalam satu kelas itu peserta didik itu diminta untuk sama-sama mengakses kuis ini nantinya. Kemudian setelah semua peserta didik itu mengakses kuis atau kuis yang Bapak Ibu buat ini, maka nanti mereka akan berlomba-lomba dalam artian adalah menjawab paling cepat dan benar. Kemudian nanti di akhir itu akan muncul peringkatnya. Di kelas itu siapa sih yang paling tinggi peringkatnya dalam mengerjakan kuis yang sudah Bapak Ibu buat seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tadi terkait bagaimana penilaiannya dibuat skala 100. Dalam ini itu nanti ketika kita praktekkan ya, nanti kuis yang saya buat ini Bapak Ibu bisa mengaksesnya, nanti kita praktekkan. Nanti di sana itu kalau tidak salah Bapak Ibu menjawab benar dan waktunya cepat, dalam artian kalau tadi waktunya 30 detik katakanlah, Bapak Ibu belum selesai soalnya muncul atau hanya dalam waktu 1 detik atau 2 detik itu kalau tidak salah nilainya poinnya tinggi, yaitu sekitar 2000, jadi ribuan. Nanti setiap soal itu juga seperti itu. Jadi pada kuisis ini perhitungan poinnya nanti ketika siapa sih yang peringkat 1 dan peringkat 2, peringkat selanjutnya itu adalah siapa yang paling cepat menjawab dan jawabannya benar, itu poinnya lebih tinggi. Jadi misalkan si A, dia ketika soal itu atau detik itu berjalan baru 2 detik, dia sudah bisa menjawab dan jawabannya benar. Kemudian ada yang menjawab lagi tapi waktunya sudah berjalan 10 detik, dia menjawab benar, maka nilainya akan lebih tinggi yang cepat tadi, yang pertama. Baru 2 detik soal muncul, dia sudah bisa menjawab dengan benar, itu poinnya akan lebih tinggi. Jadi kalau sistem di kuisis ini memang poinnya seperti itu. Akan tetapi ketika ditanyakan bagaimana ketika kita mau mengkonversi ke skala 100, itu nanti
dengan apa namanya rubrik yang Bapak Ibu buat sendiri. Artinya seperti ini. Misalkan saya menyediakan soal kuis itu adalah 10 nomor. Setiap nomor, misalkan nomor 1 itu poinnya 10 atau nanti ada yang berbeda, sehingga ketika bisa menjawab 10 soal dengan benar semua, maka poinnya adalah 100. Nah, ketika menggunakan rubrik ini tidak dipengaruhi oleh poin yang ada di kuisis. Jadi kalau misalkan nanti yang di kuisis tadi peringkat pertama, yaitu hanya ketika di kuisis saja, karena memang dia sifatnya sebagai motivasi peserta didik supaya mereka itu berlomba mengerjakan dan semangat seperti itu. Nah, ketika di rubrik penilaian yang skala 100 tadi, Bapak Ibu, kalau memang dia benar si A, si B tadi sama-sama benar semua, ya sama-sama mendapatkan poin 100 seperti itu. Oke, bisa dilanjut ya. Oke, yang selanjutnya itu setelah ini tadi sampai dengan saya membuat 2 kuis saja. Kemudian di sini itu yang selanjutnya adalah bisa menambahkan add quiz image. Di sini misalkan saya mau menambahkan shortcut untuk kuis ini dari sini drag and drop. Misalkan saya tadi sudah cari ini gambar, kemudian saya masukkan di sini. Oke, kemudian milih bahasanya, kita pilih misalkan Indonesia seperti itu. Kita cari yang Indonesia. Kemudian ini adalah memilih kelasnya. Kuis yang kita buat tadi itu kita gunakan untuk kelas berapa? Misalkan saya di sini adalah kelas 2. Ini ada TK kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai kan ada juga university atau universitas, jadi untuk mahasiswa. Jadi kuis yang saya buat itu kelas 3. Di sini sampai juga misalkan kelas 3 dan kelas 3, atau misalkan kuisnya itu kelas 3 dan juga kelas 4 juga bisa kemudian di sini public visible to everyone. Nah, ini yang tadi ketika misalkan kita kuis orang lain yang kita pakai di setting ini sudah dibuat untuk umum seperti ini. Ini ada pilihannya. Yang pertama adalah untuk public, yang kedua adalah private atau untuk sendiri. Kita pilih saja yang public seperti itu ya. Kemudian terakhir kita klik save. Oke, setelah kita klik save itu masih seperti ini. Nah, terakhir di sini adalah kita klik tombol done, atau kalau yang bahasa Indonesia kalau tidak salah kembali kalau tidak salah. Di samping tombol exit itu jangan lupa kita klik tombol done. Oke, nah, seperti ini maka kuis kita itu sudah siap untuk kita gunakan untuk misalkan pretest, post-test ataupun evaluasi seperti itu. Oke, sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu. Oke, kalau bisa, bagaimana caranya kita mengaplikasikan ini kepada peserta didik? Nah, ini ketika ini kuis yang kita buat tadi, atau kalau kita mau cek di sini di My Quizzes ini, maka akan ada kuis yang kita buat. Nah, ini kan kuis, tinggal kita klik. Sama, nanti munculnya kan seperti ini. Nah, di sini ini ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini live secara langsung, kemudian untuk tugas rumah, dan kemudian untuk latihan seperti itu. Nah, bisa jadi maksudnya kuis ini bisa digunakan untuk ketika di kelas secara langsung, bisa atau pembelajaran waktu proses pembelajaran mau digunakan sebagai homework ataupun bisa digunakan sebagai latihan. Nah, kita coba itu ya digunakan ketika proses pembelajaran langsung atau live seperti itu, maka klik yang play live di sini.
Oke, di sini ada pengaturan dari games yang atau kuis yang ingin kita live-kan. Di sini pertama pilih modenya. Modenya itu ada tim, ada klasik, ada tes atau ujian. Biasanya kalau live itu kita pilih yang klasik saja. Ketika sudah dipilih di klasik modenya, maka yang selanjutnya itu ada pengaturan tambahan. Pengaturan tambahan di sini ada yang ini adalah berapa kali siswa atau peserta didik kita itu dapat mengakses. Itu kalau defaultnya itu adalah unlimited, maka kita ganti saja ini 1. Kenapa kita ganti 1? Jadi sistemnya seperti ini Bapak Ibu Kuisis. Jadi Kuisis ini nanti ketika kita sudah play live, peserta didik kita sudah masukkan kode, misalkan tinggal ada 2 peserta didik yang belum masuk, misalkan terkendala oleh sinyal, maka langsung bisa memulai kuisnya. Nah, nanti kemudian 1 jam berikutnya, walaupun kalau dihitung tadi 30 detik setiap soal, maka kuis itu kalau 10 soal, maka 300 detik atau sekitar 6 menit ya, 5 menit atau 6 menit itu selesai. Maka tapi kita bisa membuat kuisis ini berjalan dalam artian misalkan 1 jam kemudian tetap bisa diakses oleh peserta didik kita. Artinya di sini kenapa kita hanya memilihnya 1 tidak unlimited, itu karena nanti ketika peserta didik si A itu sudah mengakses kuis kita itu, kemudian sampai dengan soal terakhir muncul nilainya, dia nggak bisa mengulanginya lagi. Tetapi kalau di sini misalkan kita unlimited atau 2 kali, tadi sudah sampai akhir, kok nilai jelek, dia bisa mengulang lagi untuk join ke kuis tersebut. Misalkan kalau 2 kali ya berarti 1 kali lagi kesempatan untuk mengulang. Maka di sini bisa kita pilih 1 saja seperti itu. Kemudian di sini juga tidak usah diganti, tidak apa-apa, tapi monggo nanti dari Bapak Ibu mau pengaturan gamesnya atau kuisnya seperti apa itu bisa. Kemudian di sini mengacak pertanyaan dilakukan atau tidak, diaktifkan atau tidak, mengacak jawaban dan mengacak pertanyaan. Maaf salah, ini yang pertanyaan. Kalau tidak diaktifkan acak pertanyaan ya tinggal kita klik sehingga dia tidak berwarna hijau. Tapi kalau mau diaktifkan acak pertanyaan, maka ya kita aktifkan seperti itu. Oke, setelah pengaturan ini dianggap selesai, maka langkah selanjutnya adalah continue seperti ini. Nah, setelah continue seperti ini, maka inilah ketika peserta didik dari kita nanti kelas kita itu yaitu diminta untuk mengakses yaitu alamat joybiz.com. Monggo dari peserta webinar ini mungkin atau workshop online ini bisa menggunakan device-nya. Itu coba masuk ke joinmyquiz.com, kemudian nanti dimasukkan di kodenya yaitu 546416, atau kalau kita punya WA group, tapi di sini saya belum masuk WA group, ini tinggal kita copy linknya kemudian kita pastekan. Misalkan saya coba masuk ke WA group saya dulu, WA webnya saya aktifkan terlebih dahulu, nggih. Oke, kemudian ini tadi saya kemudian untuk masuk. Nah, sambil menunggu, kalau yang mau secara manual, monggo di ke alamat website joinmyquiz.com, kemudian setelah masuknya ini saya pastekan di sini. Bisa ngeklik di
link yang saya share di WA grup itu. Kalau bedanya ketika kita share link itu, maka setelah mengklik link tersebut nanti Bapak Ibu langsung diminta atau peserta didik kita langsung diminta memasukkan namanya saja, tidak memasukkan kode. Tetapi kalau kita manual di sini joinmyquiz.com kemudian kita memasukkan kode itu pasti kita diminta memasukkan kode. Kenapa? Ketika kita manual joinmyquiz.com, ketika kita tidak memasukkan kode ini, takutnya nanti salah masuk ke kode quiz orang lain. Jadi bedanya ketika kita manual, di sini masuk di alamat ini, kemudian nanti diminta untuk kode. Tetapi ketika tadi yang ini, link ini kita share di WA atau misalkan di Google Classroom misalkan atau yang lainnya untuk peserta didik kita tinggal klik, nanti mereka tinggal klik link tersebut, kemudian setelah itu diminta untuk memasukkan nama. Ini Bapak Ibu, ini sudah ada yang masuk, ada 2 orang dari peserta webinar, ada Ari Juliani, kemudian ada Momi Rizky. Nah, pemberian nama ini ketika nanti Bapak Ibu sudah share kode, perlu diingatkan kepada peserta didik adalah peserta didik itu diharapkan memberikan nama itu sesuai dengan nama aslinya. Kenapa kita mengingatkan atau menghimbau untuk peserta didik kita menggunakan sesuai dengan nama aslinya? Itu dikarenakan supaya kita lebih mudah dalam memonitoring peserta didik kita. Artinya ketika kita tidak menghimbau untuk mereka memberikan nama asli, takutnya nanti mereka akan memberikan nama panggilan atau nama samaran atau nama-nama yang lain, sehingga nanti kita sebagai guru atau pendidik yang di kelas pengampu di kelas itu atau di topik itu akan kesulitan. Ini sebenarnya siapa? Misalkan di sini ya sebagai peserta didik, saya Edi Wahyu Wibowo, saya masukkan di situ adalah misalkan saya kasih nama Tukiman. Nah, Bapak Ibu guru saya tentunya, ini enggak ada, ini yang peserta didik saya yang namanya Tukiman. Nah, nanti akan sulit siapa sebenarnya peserta didik ini. Jadi himbauannya itu adalah peserta didik kita dalam memberikan nama ketika join di kuis ini itu adalah menggunakan nama aslinya. Supaya apa? Kita sebagai gurunya nanti lebih mudah dalam memonitoring. Oke, di sini jadi tampilannya ketika device dari yang guru pendidik atau yang membuat kuis atau yang menjalankan kuis dengan peserta didik akan sedikit berbeda. Ini di sini adalah tampilan ketika sebagai seorang guru. Nah, di sini adalah nama-nama atau peserta didik atau orang-orang yang sudah join di kuis kita. Nah, ini bisa kita tunggu, misalkan ada 10 peserta didik, sedangkan di sini baru ada 7 yang join. Itu bisa kita tunggu sampai dengan 10 baru kita start, ataupun tadi mau kita start dulu juga nggak apa-apa, nanti mereka bisa menyusul. Artinya menyusul sebelum nanti kita sebagai yang membuat kuis ini, yang memulai kuis ini, kita end atau kita selesai, maka mereka masih bisa mengakses. Tetapi ketika misalkan ini sudah saya start, kemudian saya ketika sudah selesai semua langsung saya end, mereka masuknya 1 menit sebelum saya end, maka hanya bisa mengerjakan 1 atau 2 soal saja seperti itu. Oke, tidak usah menunggu semuanya masuk. Ini kita coba saja. Ini ada 7 orang yang masuk. Di sini langsung saya klik start. Nah, tentunya dari 7 orang yang tadi masuk itu juga sudah mulai untuk kuisnya. Nah, di sini akan muncul papannya. Nah, ini yang sudah menjawab. Kita sebagai pendidik tinggal melihat ini siapa yang ada. Mbak Ari Yuliani sudah menjawab dengan benar semua jawaban dan dengan cepat sehingga ada di peringkat pertama seperti itu. Oke, nah ini ada lagi yang masuk tadi kan
itu kita ada yang masuk lagi. Nah, ini semuanya menjawabnya dengan benar semua, tetapi peringkatnya itu berbeda, dalam artian poinnya berbeda. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, yaitu semakin dia menjawabnya cepat dan benar, maka dia poinnya akan tinggi seperti itu. Ya, di sini jadi ini bisa kita tahan. Ini kan harusnya kalau kita mau end game bisa kita end game saat ini juga. Tetapi kalau ini baru 7 orang, sedangkan peserta didik kita ada 10 orang. Kita mau nunggu, ya udah kita tunggu dulu supaya yang 3 orang itu bisa nyusul masuk ke sini. Seperti itu. Nah, kenapa tadi yang di pengaturan tambahan itu hanya 1 kali saja mengakses supaya misalkan Bapak Muhammad Muhaimin ini misalkan ada 1 soal yang salah misalkan seperti itu. Kalau tadi tidak kita ganti di pengaturan tambahannya itu 1, maka setelah selesai ini Bapak Muhammad Muhaimin bisa ulangi lagi mengerjakan. Nah, itu kan nanti akhirnya semuanya jadi benar semua kalau semuanya mengulang-ulang terus seperti itu, sehingga di pengaturan tambahan tadi bisa kita buat 1 saja. Oke, di sini juga selain leaderboard, di ssini juga ada question. Kita bisa melihat pertanyaan ini. Jadi di sini ada dari 7 orang itu semuanya menjawabnya dengan benar. Itu kan seperti ini. Atau kalau misalkan ada yang salah, misal tidak itu semua seperti ini. Nah, kalau sudah itu Bapak Ibu misalkan ini dianggap sudah semua, maka kita klik end game. Kemudian ini end game. Oke. Nah, ini di sini adalah peringkat tadi, peringkat 1, 2, dan 3, yaitu peringkat 1 ada Mbak Ari Yuliani, peringkat 2 DJ, kemudian peringkat 3-nya Eva Fauzi Zana, seperti itu. Nah, misalkan untuk menambah motivasi bagi peserta didik, misalkan nanti di awal itu Bapak Ibu guru bisa misalkan nanti siapa yang mendapat peringkat 1, 2, dan 3 mendapatkan reward atau apa, itu bisa juga untuk menumbuhkan motivasi atau semangat belajar dari peserta didik kita. Nah, setelah tadi itu juga muncul lagi nih overview dari misalkan Mbak Ari Yuliani, dia pertanyaan Q1 itu adalah question 1, Q2 adalah question 2 atau pertanyaan kedua. Nah, ini adalah benar semua. Kalau misalkan salah nanti ada yang merah misalkan seperti itu. Kemudian kalau sudah di sini bisa klik exit. Nah, kemudian Pak, bagaimana kita mau mendownload hasil dari kuis yang sudah dijalankan oleh atau dikerjakan oleh peserta didik kita. Nah, di sini di report tadi. Nah, ini kan ada report. Kita klik. Nah, karena tadi baru ada 1 kuis dan kuis name-nya penjumlahan, ini reportnya. Nah, ini bisa kita download di sini berbentuk file Excel. Tinggal kita klik, kita tunggu, kita download file Excel-nya. Nah, ini kita tunggu. Coba kita buka. Oke, kita tunggu. Nah, ini yang tadi dikerjakan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memiliki reportnya ini. Jadi kalau mau di-download reportnya bisa, kalau belum sempat download saat ini juga bisa untuk mengecek nanti besok aja misalkan ketika mau menyusun rapor atau apa untuk melihat tugas-tugas yang dikerjakan, misalkan downloadnya besok sekalian, itu juga bisa. Gunanya tadi yang quiz name-nya tadi sesuai dengan topik, yaitu gunanya supaya Bapak Ibu itu mudah, ini topik yang mana kuis ini dan seterusnya. Oke, ini adalah kuis kita sendiri, membuat kuis kita sendiri, kemudian mencoba untuk menjalankan sampai dengan mendownload reportnya. Oke, sampai di sini monggo kalau ada pertanyaan.
dari moderator. Baik, terima kasih pada Pak Edi yang sudah menyampaikan materi. Ini ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, kalau misalnya pertanyaannya bentuk uraian, bagaimana cara menentukan benar salahnya? Apakah bisa otomatis disetting dari aplikasi kuisnya? Ya. Terima kasih. Kalau bentuk berupa uraian atau yang lainnya seperti itu, Pak. Mungkin bisa dicontohkan. Setelah ini kita akan beralih ke pemateri kedua. Jadi pemateri kedua Bu Harisna, monggo dipersiapkan. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Tadi bagaimana ketika materi ini berbentuk uraian ataupun yang lainnya atau isian singkat lah seperti itu, apakah bisa ditentukan benar dan salahnya? Itu bisa tinggal di sini tadi, misalkan di create a new quiz tadi ya, kita klik di sini, kemudian saya di sini tes aja, kemudian di sini misalkan apa ya, sains biologi lah seperti itu. Kemudian di sini adalah kita klik next. Kemudian setelah ini kita pilih nih jenisnya. Kalau misalkan fill in the blank itu kan berarti melengkapi dari apa namanya kolom yang masih kosong atau open ended lah seperti itu. Oke, misalkan fill in the blank kita buat di sini. Nah, di sini misalkan pertanyaannya apa? Misalkan di sini dimulai dari titik-titik. Nah, ini kalau di sini misalkan nanti pilihannya, misalkan alternatif 1 adalah misalkan telur, yang kedua misalkan apa ya, ayam gitu ya, misalkan seperti itu. Oke, nah di sini maka kita juga bisa, artinya alternatif di sini, fill in the blank di sini, nanti tinggal kita atau kita klik alternatif lagi, misalkan di sini induk, misalkan seperti itu. Oke, nah setelah seperti ini tinggal kita untuk memberikan jawaban yang benar itu di sini berarti kita bisa langsung saja, ini ternyata tidak ada pilihan ya di sini. Langsung saja kita klik tab di sini. Nah, di sini nanti di sini itu adalah answernya adalah misalkan ini kan tadi ya telur tadi, kemudian ayam dan lainnya. Jadi nanti tetap di ketika mereka memilih itu langsung bisa kalau tidak dicoba soalnya akan sedikit membingungkan juga, tapi intinya di sini. Ketika misalkan pertanyaannya seperti yang akan muncul di layar gadgetnya dari peserta itu seperti ini. Jadi dia hanya muncul perkembangan ayam dimulai dari titik-titik. Di sini adalah jawaban. Nah, untuk supaya nanti bisa sesuai dengan di sini, misalkan alternatif ini, misalkan ya, itu harus disesuaikan, dalam artian disesuaikan. Kalau mau menggunakan huruf kapital, misalkan besar semua ya besar. Tapi kalau mau menggunakan kecil semua seperti ini, maka kecil semua seperti itu. Sama halnya misalkan yang contoh soal yang ini open ended misalnya seperti itu. Nah, di sini kan juga bentuk soal uraian seperti yang ditanyakan tadi. Jelaskan misalkan urutan perkembangan kupu-kupu. Seperti ini ya. Nah, di sini ini adalah kita tinggal klik ini, kemudian di sini juga standarnya. Standarnya misalkan ini di sini adalah misalkan ini ada Indonesia enggak ya di sini. Soalnya saya juga jarang menggunakan yang ini. Standar aja, kemudian kita oke, ternyata grade-nya juga harus kita isi. Misalkan kelas 4.
Kemudian di sini misalkan apa ya, di sini nggak ada yang lainnya ya, misalkan ya kodenya cuma ada matematika. Oke, misalkan di sini. Nah, nanti di sini ini dan saja. Oke, seperti itu. Nanti tinggal di sini adalah answernya. Answer di sini berarti nanti peserta didik itu akan menjawab pertanyaannya uraian ini, atau pertanyaan uraian ini akan dijawab peserta didik masing-masing. Jadi nanti misalkan sudah dikerjakan oleh peserta didik, mereka bebas mau menuliskan di situ apa. Nah, nanti tugas dari seorang guru otomatis harus mengkoreksi apakah yang dituliskan oleh peserta didik karena tipenya ini adalah open ended, maka pertanyaan terbuka seperti itu ya, maka peserta didik akan mengekspor kemampuan mereka atau pengetahuan mereka, sehingga mereka nanti akan menuliskan di situ urutan perkembangan kupu-kupu. Mereka akan mengetik di kolom jawaban, dan itu akan tersimpan nanti di di jawaban, dan akan tersimpan di report, sehingga nanti ketika kita mendownload reportnya seperti tadi, itu akan bisa kita cek satu persatu. Ini langsung saya save saja, nggak apa-apa. Oh, ini harus diisi ternyata. Misalkan ini kelas 4. Oke. Nah, jadi nanti kalau sifatnya uraian, itu kunci jawabannya itu adalah ya kita harus mengkoreksi dulu. Tidak bisa kita, karena dia open ended ya, kita tidak bisa menentukan kunci jawabannya itu seperti ini. Itu tidak bisa, karena mereka akan berpikirnya yang mau diketikkan itu seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir sebelum masuk di materi yang kedua, karena waktunya juga sudah 1 jam, itu cepat sekali ya. Di sini ketika mencari kuis tadi, mau menggunakan kuis orang lain, saya contohkan sedikit di sini. Saya klik mencari kuis di sini ya. Misalkan tadi penjumlahan topiknya, kita cari di sini. Nah, di sini akan muncul banyak materi terkait dengan penjumlahan. Jadi kalau tadi saya tidak siap dengan kuis yang saya buat, misalkan seperti itu, atau Bapak Ibu tidak siap dengan kuis yang atau di materi yang Bapak Ibu mau sampaikan karena mungkin kesibukannya masing-masing, maka kita bisa mencari kuis yang orang buat seperti ini. Tinggal kita cari tadi topiknya apa, kita klik, sama. Kita mau menggunakan kuis yang dibuat oleh orang lain ini untuk secara langsung PR ataupun latihan. Kalau langsung ya tinggal sama seperti kita playlist tadi, kemudian kita setting gamenya, misalkan ini udah seperti ini, kemudian langsung continue, sama. Jadi seakan-akan kuis yang orang lain buat tadi itu menjadi kuis milik kita, tinggal kita share linknya ini, atau peserta didik diminta untuk join secara manual di joinmyquiz.com, kemudian memasukkan kodenya. Jadi seperti itu keunggulan dari Quizizz itu adalah kita bisa meng-create kuis kita sendiri, atau kalau kita tidak sempat membuat kuis kita sendiri, kita bisa mencari kuis yang sesuai dengan materi atau tema atau topik yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini Bapak Ibu, yaitu terkait dengan Quizizz tadi dari awalnya. Jadi awalnya kita harus selalu ketika kita mengakses platform ataupun aplikasi ataupun program, itu pasti kita diminta untuk mendaftarkan diri kita terlebih dahulu supaya kita mendapatkan akun dari aplikasi atau program tersebut. Jadi kalau tadi Quizizz, kita memasukkan email kita yang aktif, kita buat password dan yang lainnya, kemudian tadi bisa membuat kuis sendiri ataupun menggunakan kuis orang lain, seperti itu.